Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam Pancasila. Kembali berjumpa dengan saya Riza Dharma Putra pada mata kuliah dasar-dasar jurnalistik atau pengantar jurnalistik. Kali ini kita akan masuk pada bahasan jurnalisme kontemporer. Jurnalisme kontemporer adalah jurnalisme kekinian, jurnalisme yang menjadi tren saat ini atau isu-isu terkait dengan jurnalisme yang banyak dibicarakan saat ini. Nah, tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah pertama, teman-teman mahasiswa mampu menjelaskan bagaimana tren jurnalisme kekinian. Yang kedua, teman-teman mampu menjelaskan jurnalisme presisi, jurnalisme sastra, jurnalisme advokasi, jurnalisme kuning atau yellow journalism, jurnalisme data, ya, dan jurnalisme interpretif serta jurnalisme damai. Ya. Seperti apa materinya? Kita akan coba lihat satu persatu. Nah, tren jurnalisme kekinian hari ini kita tidak bisa lepaskan dari perkembangan jurnalistik yang semakin bervariasi dari sisi konten dan bentuknya. Bisa dikatakan bahwa hari ini jurnalisme betul-betul menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Ya, kita bisa melihat dengan adanya perkembangan teknologi informasi, maka itu juga berpengaruh terhadap gaya atau style dari jurnalisme itu sendiri. Selanjutnya juga kita bisa lihat bagaimana persinggungan dengan disiplin ilmu yang lain menjadikan jurnalisme ini makin berkembang. Ada yang jurnalisme yang khusus misalnya terkait dengan kriminal, sehingga membutuhkan kemampuan layaknya seperti seorang detektif. Ada jurnalisme yang membutuhkan kemampuan mengolah data, menjadi seorang jurnalis data, layaknya seorang saintis dalam melihat atau memperlakukan data-data. Ada jurnalisme yang juga fokus pada analisis sosial berbagai masalah di masyarakat dengan pendekatan interpretif jurnalisme. Nah, tentu hal ini menyebabkan jurnalisme semakin berkembang. Teknologi informasi, teknologi komunikasi, perubahan bentuk platform digital menyebabkan perubahan dan penambahan variasi bentuk dan model. Lantas seperti apa bentuk-bentuk dan modelnya? Mari kita coba lihat satu persatu materi berikut. Pertama, kita bisa lihat dari sisi jurnalisme presisi. Ya. Jurnalisme presisi ini merupakan jurnalisme yang menggunakan metode penelitian kuantitatif, di mana metode tersebut berkontribusi terhadap bahan pemberitaan. Biasanya jurnalisme presisi ini dilakukan dalam bentuk polling atau jajak pendapat. Jadi melakukan survei kepada halayak atau kepada pembaca terkait sebuah isu. Nah, jurnalisme ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pendapat publik terkait isu, mengetahui sikap publik terhadap sebuah isu. Pendekatan-pendekatan ini juga biasa dilakukan untuk liputan terkait dengan pemilu, termasuk menjelaskan quick count, survei, dan real count pemilu. Ya, Kompas merupakan salah satu karya media yang juga rajin membuat jurnalisme presisi lewat tulisan-tulisan litbangnya. Itu jurnalisme presisi. Hari ini memang Kompas masih konsisten, juga Tempo. Kemudian kita masuk ke jurnalisme sastra. Dari namanya, jurnalisme sastra berarti jurnalisme yang fokus atau jurnalisme yang mengedepankan gaya sastra dalam penulisan berita. Jurnalisme ini merupakan pengembangan dari gaya berita feature news atau soft news.
di mana ada unsur-unsur sastra, ya, ditulis dengan bahasa yang memikat, sebagaimana yang dikatakan oleh Bill Kovac dan Tom Rosenthal dalam bukunya Element of Journalism, yang mengatakan bahwa jurnalisme selain harus penting, ya, selain harus relevan, dia juga harus disajikan secara menarik. Artinya apa? Supaya orang tertarik untuk membacanya, bukan menjadi sebuah tumpukan tulisan yang tidak bermakna. Nah, salah satu karya terbaik dari jurnalisme sastra ini adalah apa yang ditulis oleh John Hersey dengan judul Hiroshima. Ya, teman-teman nanti bisa baca buku, jadi sebuah karya jurnalistik, tetapi menggunakan pendekatan sastra atau literary journalism, ya, dengan judul Hiroshima. Dia menceritakan bagaimana kisah para korban dari kejadian meledaknya atau jatuhnya bom atom di kota Hiroshima. Kemudian di Indonesia sendiri dulu ada namanya majalah Pantau, ya. Sayangnya sudah tidak terbit, tapi kita masih bisa mengakses liputan-liputannya lewat websitenya, ya. Majalah inilah yang mempopulerkan jurnalisme sastra. Salah satu tokoh terkenalnya adalah Bang Andreas Harsono, ya. Karya-karya jurnalisme sastra ini juga cukup menarik. Saya selalu suka membaca karya jurnalisme sastra ini, ya. Ini banyak judul-judulnya yang saya ingat itu dipantau. Beberapa judul seperti Kejarlah Daku Kau Kusekolahkan, ya, macam-macam lah. Jadi judul-judul yang memang membuat kita tertantang, dan salah satu hal yang menarik, kita seperti membaca sebuah novel. Itu jurnalisme sastra. Berikutnya adalah jurnalisme advokasi atau advokasi jurnalisme. Media memiliki fungsi untuk menggonggong atau menjadi kontrol kekuasaan. Nah, ragam jurnalistik fokus pada pengawalan isu-isu terkait dengan kepentingan publik, terkait dengan kelompok-kelompok yang tidak mendapatkan ruang, terkait dengan kelompok-kelompok marginal, terkait dengan kelompok-kelompok yang dimarginalkan, dipinggirkan, dimiskinkan. Disinilah pentingnya kehadiran jurnalisme advokasi, yang mana jurnalisme ini juga dilakukan oleh media-media alternatif atau non-mainstream, di mana mereka membantu kelompok yang belum bisa atau tidak bisa bersuara. Mereka hadir sebagai bentuk jawaban dari keberpihakan terhadap kelompok-kelompok minoritas, kelompok-kelompok yang perlu diadvokasi. Karena apa? Media mainstream tidak memiliki keberpihakan terhadap liputan-liputan seperti itu. Jurnalisme ini juga tidak terlalu concern terhadap isu-isu keberimbangan. Buat mereka, keberpihakan harus diarahkan kepada orang-orang yang tertindas. Saya teringat apa yang dikatakan oleh Gus Dur. Beliau mengatakan bahwa Tuhan itu tidak perlu dibela, tapi belalah orang-orang yang diperlakukan tidak adil. Saya memahami bahwa jurnalisme advokasi ini adalah bagian dari bentuk pembelaan terhadap orang-orang yang tidak diperlakukan adil itu. Jurnalisme ini juga konsisten dalam mengawal isu-isu yang penting bagi masyarakat. Nah, di Indonesia sendiri, jurnalisme ini salah satunya dipopulerkan oleh Dandi Laksono, mungkin teman-teman tahu, Watchdog, ya, banyak filmnya, Rayuan Pulau Palsu, ya, kemudian Wadas, ya, Wadas Melawan, atau ya, kemudian cukup banyak ya. Yang saya paling senang lihat itu kayak Rayuan Pulau Palsu. Nah, itu salah satu karya jurnalisme advokasi, ya, yang menurut saya cukup baik, luar biasa, ya, itu. Dan itu digawangi oleh Dandi Laksono. Teman-teman perlu juga banyak menonton karya ini. Ini enak, ada di YouTube, ya, termasuk juga tentang etnis Bajau. Jadi betul-betul keberpihakan Bang Dandi Laksono terhadap isu marginal orang-orang tertindas itu hadir, dan disitulah esensi dari jurnalisme advokasi.
Berikutnya adalah yellow journalism atau jurnalisme kuning. Nah, tentu dia bukan berbaju kuning, ya, atau sesuatu yang berwarna kuning. Sebenarnya maknanya tidak seperti itu. Kenapa disebut dengan yellow journalism? Karena waktu itu media-media ini sangat bombastis, ya. Jurnalisme ini juga disebut dengan bombastis journalism. Biasanya ini seperti infotainment, ya. Dulu ada kayak pos kota, lampu merah. Nah, ini dianggap yellow journalism yang penuh dramatisasi atau isi beritanya adalah air darah, air mata, ya, dan air mani. Seperti itu. Ya. Dia hobi melakukan dramatisasi terhadap pemberitaan. Nah, apakah jurnalisme ini ada? Ada. Ya. Mungkin belakangan peminatnya berkurang, tetapi selama perkembangan jurnalisme di tanah air maupun di dunia, jurnalisme ini menjadi salah satu wajah yang juga cukup banyak berada pada karya-karya jurnalistik. Oke, kita lanjutkan ke interpretatif jurnalisme atau jurnalisme interpretatif. Kalau tadi kita bicara jurnalisme presisi di mana dia memasukkan metode pendekatan kuantitatif dalam mengawal sebuah isu, nah, jurnalisme interpretatif menjadikan riset kualitatif sebagai basis penulisan beritanya. Fokus dari jurnalisme ini adalah menyajikan data kepada pembaca dengan gaya analisis kualitatif, dengan gaya narasi. Tetapi tentu saja merupakan bentuk-bentuk analisis yang tajam terhadap sebuah isu. Dalam pengamatan saya, media-media dari Amerika banyak menggunakan gaya-gaya ini. Ya, di negara kita mungkin tidak terlalu diterapkan, tetapi salah satu contoh yang bisa kita lihat adalah majalah National Geographic. Teman-teman bisa lihat bagaimana interpretif journalism. Ya, ada yang berminat, silakan dicoba. Berikutnya, peace journalism atau jurnalisme damai. Belakangan, konflik, permusuhan, kontestasi politik menyebabkan warna jurnalisme seperti kita melihat arena pertarungan, arena perdebatan, bahkan arena perkelahian. Nah, jurnalisme damai atau peace journalism ini lahir untuk mengangkat berbagai macam isu-isu konflik. Karena harus dipahami bahwa salah satu hal yang selalu diangkat media adalah adanya konflik. Pemberitaan yang lebih berfokus pada konflik. Nah, jurnalisme damai menekankan pada aspek korban atau efek dari sebuah konflik. Dia tidak bercerita pada konfliknya saja, tetapi dia fokus pada bagaimana korban konflik itu. Pemberitaan pada jurnalisme damai ini juga lebih menekankan pada keberimbangan. Agar apa? Agar kita mendapatkan informasi yang lebih lengkap. Kemudian jurnalisme ini juga fokus pada berita-berita yang tidak provokatif dan meminimalisir penyebutan yang dapat membangkitkan sentimen SARA atau suku, agama, ras, dan antar golongan atau isu-isu SARA. Nah, peace journalism ini mulai marak ketika Indonesia dilanda konflik-konflik komunal, konflik-konflik horizontal antara suku, etnis, dan agama. Kita berharap jurnalisme damai ini sebagai sebuah oase untuk menyejukkan tanpa menyembunyikan fakta yang ada. Berikutnya adalah jurnalisme data. Jurnalisme ini adalah jurnalisme yang menggunakan big data sebagai bahan untuk menyajikan liputan jurnalistiknya dengan menggunakan logika komputasi. Ada juga yang mengatakan bahwa jurnalisme data biasa disebut dengan data driven journalism. Ada juga yang mengatakan bahwa reported, ya, computer assist reported, ya. Jadi komputer yang memberi kontribusi terhadap peliputan. Nah, dari sekian banyak konsep tentang jurnalisme data, yang paling penting adalah kita melihat prinsipnya.
Pertama, bagaimana menceritakan atau menggambarkan pemberitaan yang menggunakan angka-angka. Yang kedua, mencari cara terbaik untuk menceritakan dan menggambarkan liputan itu. Dan yang lainnya juga adalah teknik dari jurnalisme data itu dinamis. Kenapa? Karena tools-tools yang digunakan itu akan selalu berkembang, akan selalu berubah seiring dengan adanya perkembangan teknologi dan informasi. Mengapa jurnalisme data itu kemudian relevan dengan kondisi hari ini? Karena kita tahu bahwa sekarang tools-tools pengolah data cukup banyak. Ada Excel, ada spreadsheet. Ya, kalau kita mau pakai alat aplikasi big data ada Tableau, ya, cukup banyak. Kita juga hari ini telah melihat bagaimana sebuah sistem yang disebut dengan open data, di mana pemerintah, LSM, korporasi telah melakukan publikasi terhadap ribuan data yang mereka miliki. Hari ini juga kepercayaan menjadi penting, ya, karena adanya transparansi, sehingga kepercayaan publik itu semakin meningkat. Dan tentu ketersediaan website atau penyedia aplikasi data juga semakin bermunculan. Kita bisa mengubah konten PDF menjadi Excel. Ada data wrapper, Floris, OpenRefine, MapStory, dan lain-lain. Jurnalisme data ini menjadi mata kuliah sendiri di kita. Ya, nanti teman-teman bisa melihat materinya khusus terkait dengan jurnalisme data. Nah, dari situ kita bisa petakan bahwa ragam jurnalisme kontemporer, ya, pertama berdasarkan cara penyajian berita, maka di situ ada jurnalisme sastra, sudah saya jelaskan tadi, jurnalisme kuning yang bombastis, peace journalism yang mengedepankan adanya cover both side, dan jurnalisme data yang menggunakan basis data dan visualisasi dengan sejumlah aplikasi. Berdasarkan cara pengumpulan data, maka jurnalisme ada yang disebut dengan jurnalisme investigasi, ini bahan tersendiri yang sudah disampaikan sebelumnya. Kemudian jurnalisme presisi dengan pendekatan kuantitatif, interpretive journalism menggunakan pendekatan kualitatif. Berdasarkan keberpihakan, maka ada yang disebut dengan advokasi journalism yang fokus pada isu-isu orang-orang tertindas, dan jurnalisme lingkungan atau jurnalisme kebencanaan yang memang fokus pada aspek-aspek kebencanaan atau korban bencana. Ya. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Tentu banyak hal yang ingin ditanyakan, kita bisa diskusikan lewat berbagai macam media pembelajaran yang lain dan juga lewat komen di video ini nantinya. Semoga apa yang kita sajikan bisa bermanfaat buat kawan-kawan sekalian. Kita sudah mempelajari tadi mulai dari jurnalisme investigasi, jurnalisme interpretasi, ya, jurnalisme kuning, jurnalisme presisi, jurnalisme data, jurnalisme damai, ya, jurnalisme sastra. Semoga ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pengayaan buat teman-teman semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam Pancasila.